Vita. Selamat malam, Mbak Eva. Apa kabar ini Bu Vita? Alhamdulillah, dalam keadaan sehat, Mbak Eva. Wah, ini udah pembicaraan kita untuk kesekian kalinya nih kalau nggak salah. Iya, ya. betul. Saya udah beberapa kali diwawancara sama Mbak Eva ya ini ya. Nah, alhamdulillah nih kita sampai bisa di Jogja nih Bu Vita. Kita mau berbicara kembali nih mengenai produk-produk yang lagi mulai berkembang nih sekarang. Iya. Nah, Bu Vita pernah dengar nggak sih mengenai SNI produk? Oh iya, itu lagi booming Mbak di beberapa tahun belakangan ini. Betul. Menurut Bu Vita sendiri mengenai 5 fakta nih mengenai SNI produk itu gimana sih Bu? Mungkin Bu Vita bisa nih membantu untuk memberikan informasi untuk sahabat kami nih, untuk Sista nih, untuk sahabat-sahabat kita di sana. Bagaimana Bu? Oke, terima kasih Mbak Eva. Jadi sahabat Sistaners, apa kabar? Malam ini saya dan nanti didampingin Mbak Eva akan mengungkapkan 5 fakta ya Mbak ya, terkait dengan penerapan standar SNI produk yang ada di Indonesia ya. Jadi memang SNI produk di Indonesia itu sebagai salah satu usaha dari negara untuk melindungi rakyatnya Mbak. Ceritanya begitu. Jadi pemerintah Indonesia itu berusaha agar perekonomian yang ada di Indonesia itu bisa berkembang, bisa lebih maju, melindungi produk-produk yang diciptakan atau diproduksi di negara kita agar bisa lebih bersaing, dan istilahnya biar produk impor itu tidak membanjiri gitu, karena kita kan sudah memasuki pasar global ya. Nah itu juga tidak memungkiri banyak produk misalnya dari Cina Mbak. Kan sekarang barang-barang Cina itu kan banyak banget ya. Iya betul. Nah salah satu usahanya adalah produk-produk yang diproduksi di Indonesia dilindungi pemerintah melalui standarisasi SNI produk gitu. Nah di per tahun 2022 sendiri Badan Standarisasi Nasional itu sudah melakukan proses untuk rilis standar. Sekitar ada 24 SNI wajib untuk produk gitu. Kalau SNI produk sendiri itu memang kalau di Indonesia ada 2 jenis, ada yang mandatori, betul, dan ada yang istilahnya apa Mbak, sukarela. SNI sukarela sama SNI wajib. Berarti seperti itu yang kita dengar nih seringnya. Berarti termasuk kayak kita sering ini Bu, mainan nih. Nah, betul. Banyak nih mainan anak-anak yang udah mulai, oh ini udah SNI belum ya nih. Jadi banyak orang, apalagi orang tua kan, harus melihat nih SNI apa belum ini. Nah, itu gimana menurutnya Bu Vita, itu dari sudut pandang Bu Vita itu bagaimana tuh Bu? Nah, SNI juga itu salah satu tujuan dari rilisnya sertifikasi SNI produk itu. Kalau Mbak Eva pernah dengar sistem manajemen mutu untuk mencapai kepuasan pelanggan, nah salah satunya lewat SNI produk itu juga Mbak. Jadi pemerintah berusaha untuk melindungi customer atau melindungi konsumen dari sisi keselamatannya, dari sisi kesehatannya. Karena banyak sekali produk-produk yang ada di sekitaran kita itu istilahnya ngapunten, diproduksinya masih asal-asalan. Nah, itu kan kalau kita makan langsung atau kita pakai langsung nih ya, atau kayak tadi produk mainan anak-anak tidak ada pengawasan atau standarnya, jangan-jangan pengaruh kepada anak-anak kita juga akan ada bahayanya. Lagi yang pakai kan anak-anak yang usianya. Iya. Mungkin yang ketiga adalah ini Mbak. Jadi tadi sudah ada ini ya, dia hadir untuk menyelamatkan perekonomian. Terus kita tahu ternyata di SNI itu juga ada 2 yang wajib dengan sukarela. Kemudian tadi mencapai kepuasan pelanggan dan menyelamatkan istilahnya ya, penyelamatan untuk customer dari hal-hal yang sifatnya negatif gitu ya, betul. Dan ada satu lagi, jadi
selama saya berkecimpung di dunia standarisasi gitu, itu ada stigma bahwa mengurus SNI itu berat, mahal Nah, gitu. Nah, ini yang nggak iya pernah Mbak. jauh dari kita. Mahal. Betul, Gimana betul. menurutnya Bu Vita nih, definisi mahal, tapi kan kita mendapatkan kan kualitas dari Iya. SNI manfaatnya. Tapi Mm-mm. gimana sih untuk Bu Vita menyampaikan nih ke mereka, meskipun mahal tapi kan kita dapat nih. Manfaatnya kerasa banget ya, betul, betul, betul. Adalah dari meskipun ya Mm-mm. udah nggak apa-apa mahal, tapi kan kita besar nih kan. Iya. Jadi memang untuk yang mandatori atau yang SNI wajib itu semua produsen itu ketika dia belum mendapatkan SPPT SNI, Oh dia ya. tidak bisa Mbak untuk istilahnya memasarkan produknya. Oke. Gitu. Contohnya nih produsen gula, minyak, itu kan tadi mainan anak. Terus yang lagi disasar sekarang itu adalah baju anak-anak itu sudah mulai Mbak. Oh iya iya, saya pernah lihat tuh. Betul itu. Nah, mahal atau tidaknya sih sebenarnya tergantung ya dari si produsen itu begitu ya. Kalau mau lihat dari sudut pandang mana gitu kan. Kalau dari sudut pandang keberlangsungan usaha, insya Allah harganya memang nggak mahal sih gitu kan. Karena dia kan long life ya. Iya. Tapi memang di awal itu ada beberapa komponen atau persyaratan yang memang harus dipenuhi. Dan itu memang butuh biaya agak lebih besar begitu di awal gitu. Tapi jangan khawatir, untuk UMKM pemerintah lagi menggagas satu hal. Jadi UMKM yang ada di Indonesia itu sekarang ada program namanya adalah SNI Bina UMK. SNI Bina UMK. Betul, SNI Bina UMK itu khusus untuk produsen-produsen yang dia berskala kecil. Nah, itu bisa dilihat dari ketika dia mendaftar NIB, Mbak. NIB yang OSS RBA itu, nah itu nanti kan ada skalanya. Dia kecil, menengah atau besar. Nah, ketika dia kecil, dia bisa nih dapat istilahnya free untuk proses pengurusan SNI Bina UMK. Begitu. Mungkin bisa nanti langsung menghubungi dinas yang terkait begitu ya. Atau kalau misalkan nih teman-teman UMK yang ada di rumah itu yang masih bingung, bisa menghubungi Sistan. Kita siap untuk membantu. Iya, nanti mungkin saling ini ya, saling berkontribusi begitu. Betul. Yeah. Apalagi nih Bu Vita mengenai Bu Vita? Yang terakhir mungkin ini. Kalau tadi biaya ya, biaya saya rasa insya Allah semua produsen pasti kalau ada niat gitu, niat baik untuk bisa mengembangkan usahanya, gitu, terus untuk mencapai kepuasan dari pelanggan itu pasti bisa lah. Kalau untuk mencapai atau biar saya dapat sertifikat SNI itu gimana sih? Itu biasanya kan pada bingung ya, Mbak Eva ya, betul. Kadang bingung awalnya nih di mana, bagaimana ya kan. Mungkin Bu Vita bisa nih ngasih dikit nih. Iya. Sebenarnya tahapannya enggak ruwet kok, Mbak. Sangat sederhana sekali ya kalau menurut saya ya. Jadi ada sekitar 7 tahapan yang nantinya akan dilalui oleh para produsen sampai sertifikat tanda untuk SNI-nya ini bisa terbit gitu. Jadi teman-teman Sistaners gitu bisa langsung menghubungi teman-teman Sistan nih, Mbak Eva gitu kan. Mungkin bisa langsung menghubungi Mbak Eva nanti biar dipandu. Tapi langkahnya adalah yang pasti daftar dulu Mbak, begitu. Nah, ketika sudah daftar, sudah mengisi formulir, nanti akan dilakukan review oleh tim SNI, begitu. Kemudian dilakukan audit sistem manajemen. Nah, itu. Jadi memang kalau komponen dari audit SNI ini ada 2. Jadi perusahaan itu selain diaudit secara sistem manajemennya, itu biasanya sistem manajemen mutu.
karena itu paling dasar ya Ya. dari tahapan sistem manajemen. Begitu sistem manajemen mutunya dilihat sudah bagus atau belum Sudah penerapannya. sesuai apa Betul. belum? J. Dan yang kedua adalah produknya diujikan. Oh, Tapi, nah ini ada tapinya. Duh, Perbedaan dari yang wajib tadi, SNI wajib dan SNI sukarela adalah di laboratorium untuk menguji produknya, Mbak Eva. Ya, betul. Jadi kalau yang mandatori atau wajib, dia harus lembaga sertifikasi SNI produk itu harus punya lab sendiri, istilah gitu. Dan itu nanti diujikan ya di lab tersebut. Nah, sedangkan yang sukarela itu biasanya bisa menggunakan lab-lab yang sudah tersedia, tapi harus yang terakreditasi. Betul, terakreditasikan ya, jangan lupa. Jadi nggak sembarangan pakai lab. Gitu. Jadi perbedaannya dari uji labnya itu sendiri ya Bu ya. Oke, wah, banyak nih. Kalau kita sering sharing ini ada aja. Iya, betul. Waktunya ini tuh dikit ya. Tapi kita untuk ngomongnya tuh ada aja yang harus kita kupas-kupas nih. Iya. Wah, SNI produk nih ternyata apa ya, hitungannya udah nggak asing lagi buat kita, tapi juga gimana sih SNI produk itu. Tapi dari sini kita mulai nih, oh ternyata SNI produk seperti ini, oh ternyata persyaratannya seperti ini. Dengan berdiskusi dengan Bu Vita, kita dapat ilmu banyak banget ini Bu. Iya, sama-sama Mbak Eva. Jadi untuk Sistaners juga gak usah takut kalau mau di SNI kan, nanti bisa dibantu oleh tim cantik-cantiknya Sistan ini ya, betul. Mungkin Bu Vita ada yang mau disampaikan nih Bu untuk sahabat Sistan. Apa Bu? Entah itu apa pesan dan kesannya untuk kita semua atau bagaimana Bu? Iya, untuk sahabat Sistaners yang ada di rumah yang saat ini mungkin sedang mengusahakan untuk rilis produk gitu ya. Salah satunya, mari kita bersama-sama mendukung program pemerintah untuk bisa membangkitkan perekonomian yang ada di Indonesia. Salah satunya produk yang Anda ciptakan, produk yang Anda buat itu sudah harus berstandar SNI begitu. Jadi pastikan produk-produk yang Anda produksi itu sudah sesuai dengan standarnya dan agar bisa melindungi customer ya, terutama Mbak, begitu, dari produk abal-abal dan produk yang merugikan lah istilahnya begitu. Itu aja sih Mbak Eva. Baik, terima kasih Bu Vita Sama-sama. atas ilmu yang bermanfaat sekali untuk kita semua. Iya Mbak, meskipun singkat ya Mbak Eva ya. Iya, tapi kita benar-benar kayak ampun ilmu nih, ilmu baru nih mengenai SNI. Kita jadi lebih tahu apa sih dari SNI, bedanya SNI wajib dengan SNI apa tadi? Sukarela, betul. Tahu, bingung nih untuk ngomongnya. Jadi untuk sahabat Sistan, mungkin untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi tim kami, juga bisa untuk cek Instagram kami di @sistan.info, dan untuk nomor telepon serta WA nanti akan kita cantumkan di kolom setelah berikut ini. Oke, selamat malam untuk Bu Vita dan tim Sistan yang lainnya. Sampai bertemu di podcast kita selanjutnya dan selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam.